Oke, kita akan memulai untuk tutorial menghitung reliabilitas dan item total correlation dengan SPSS. Di sini saya punya data, ada 12 item dari item 1 sampai dengan item 12, dengan total participants-nya atau sampelnya ada 175 orang di sini. Oke, di sini semua data yang saya dapatkan dari skala Likert dengan pilihan jawabannya 1, 2, 3, 4, 1 untuk sangat tidak setuju, 4 sangat setuju. Oke, dan seperti biasa kalau kita mau merubah nama itemnya, labelnya pada item juga bisa kita lakukan di variable view. Tapi kita akan langsung menganalisis dengan reliabilitas dan item total correlation. Caranya yang pertama klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Kemudian pindahkan semua item ini ke kanan, ya, di blok. Pindahkan semua item ke kanan. Kemudian pastikan model yang kita pilih adalah alpha, karena yang ingin kita gunakan adalah alpha Cronbach. Dari sekian banyak cara untuk menghitung reliabilitas yang kita gunakan alpha Cronbach, karena kita ingin menghitungnya dengan internal konsistensi, yaitu menghitung korelasi antara item dengan total skornya, sehingga disebut internal konsistensi. Kemudian langsung klik statistics, dicentang item, scale if item deleted. Kemudian inter itemnya juga ini nggak perlu sih sebetulnya, karena nanti di akhir juga akan diberikan inter item correlationnya seperti apa. Summariesnya juga nggak usah diklik, jadi yang kita butuhkan saat ini hanya item, scale, dan scale if item deleted. Kemudian continue. Kalau scalable-nya boleh dikasih nama di sini, misalnya skala sikap. Oke. Kemudian oke. Sudah semuanya, pastikan semua item sudah dipindahkan ke kanan. Kemudian tadi klik statistics, item, scale if item deleted, continue, modelnya alpha, scalable-nya boleh dinamakan, boleh tidak. Kemudian oke. Dan dibuka di outputnya di bagian lain. Nah, ini data yang kita punya, cases kita atau jumlah sampel yang kita punya ada 175, tidak ada missing data, tidak ada yang di-exclude, dan kemudian ini nilai reliability statistik yang kita punya dengan Cronbach alpha 0,78. Secara umum, nilai reliabilitas itu dianggap reliable itu kalau di atas 0,7. Rentangan reliabilitas sendiri antara 0 sampai dengan 1. Tapi bisa juga minus gitu ya. Jadi mungkin kalau kita mau lebih jelas lagi, rentangan reliabilitas itu antara minus 1 sampai dengan 1. Tetapi nilai reliabilitas yang bagus adalah standarnya ini tidak ada absolute value, yang ada hanya rule of thumb, itu biasanya di atas 0,7. Jadi kalau nilai Cronbach alpha-nya di atas 0,7, maka skala atau instrumen yang kita punya dianggap reliable. Dan di sini kita punya 0,78, jadi skala yang kita punya cukup reliable. Kemudian item statistics ini secara deskriptif saja, ini mean pada tiap masing-masing item dan standar deviasi pada tiap masing-masing item. Kemudian ini adalah N orang, ya, atau banyaknya sampel yang menjawab pada tiap-tiap item. Kebetulan di sini dari item 1 sampai dengan item 12 semuanya 175 orang. Oke, sekarang kita lihat di item total statistics. Ini kolom yang kedua, ini min skala kalau itemnya dihapus. Jadi misalnya kalau item 1 dihapus, maka min skalanya menjadi 33,98. Kalau item 2 dihapus, min skalanya 33,86. Secara umum, ini hanya deskriptif saja, begitupun juga ini varians yang ada di sebelahnya.
Ini juga hanya deskriptif. Nah, ini yang informasi terpenting yang bisa kita dapatkan juga selain reliabilitas di atas. Di kolom yang keempat ini akan menunjukkan tentang corrected item total correlation, yaitu korelasi antara item dengan total skornya. Nilai di sini ini menunjukkan kalau item tersebut bagus, artinya item ini memiliki korelasi yang baik ya dengan total skornya. Berapa nilai standar yang ditentukan? Biasanya nilai standar yang ditentukan itu di atas 0,3. Ini lagi-lagi rule of thumb, ada yang mengatakan 0,3, ada yang mengatakan 0,4. Tapi baseline-nya kalau saya biasa menggunakan 0,3. Jadi kalau misalkan ada item di sini, ya ada item-item di sini yang nilai item total correlation-nya di atas 0,3, maka item tersebut dinyatakan valid gitu. Nah, di sini kita lihat ada beberapa item yang ternyata dia memiliki item total correlation-nya yang di bawah 0,3. Misalnya item 3 dengan item total correlation-nya 0,2, kemudian item 8 juga 0,248. Dan di sebelah kanannya lagi, kolom kelima, ini menunjukkan tentang nilai alpha Cronbach kalau seandainya item yang di sebelah kiri dihapus. Sebagai contoh, pada item 2 ini, 0,753 ini artinya nilai alpha Cronbach kalau item 2 dihapus, maka alpha Cronbach-nya akan menjadi 0,753. Nah, kalau semakin kecil nilai item total correlation di sini, ya, maka akan menaikkan nilai alpha Cronbach yang ada di sebelah kanannya. Dengan kata lain, kalau kita mendrop atau menghapus item yang tidak valid, ya, dari indeks item total correlation, maka nilai alpha Cronbach otomatis akan naik. Jadi dia fungsi hubungannya terbalik gitu. Kalau di sini rendah, maka di sini akan naik. Kalau di sini tinggi, maka di sini akan turun. Nah, sekarang kita bisa lihat dua item ini, item 8 dan item 3 gitu. Ini mungkin yang kalau nanti mau dianalisis lagi, item 3 dan item 8 itu bisa di-delete. Ya, jadi dari 12 item ada 2 item yang bisa di-drop untuk dianalisis berikutnya menjadi hanya 10 item. Dan ini adalah skill statistiknya. Ini nilai rata-rata skala yang kita punya saat ini. Kemudian ini skill statistik variansnya, dan ini standar deviasinya, dan ini banyaknya item. Pastikan banyaknya item sama dengan item yang kita masukkan di awal tadi. Dalam hal ini ada 12 item. Oke. Mungkin itu untuk reliabilitas dan validitasnya. Terima kasih.